Hai semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai proses procure to pay. Proses procure to pay sendiri adalah proses permintaan supply, pembelian, penerimaan, pembayaran, dan akuntansi atas suatu barang dan jasa. Alur dari proses procure to pay dimulai dengan identifikasi kebutuhan barang atau jasa. Lalu, kita harus menentukan supplier mana yang cocok dengan perusahaan kita, baik dari segi quality maupun harga ataupun segi-segi lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan pembelian barang atau jasa, lalu penerbitan purchase order, kemudian setelah kita menerbitkan purchase order, maka vendor akan mengirimkan barangnya kita, sehingga kita perlu untuk membuat penerimaan barang atau jasa. Selanjutnya, penerimaan dan rekonsiliasi invoice, lalu diakhiri dengan account payable. Nah, di Odoo sendiri, kita bisa mulai dengan login ke akun kita. Sebelumnya, pastikan kita sudah menginstal modul purchase, invoicing, serta inventory dan accounting. Kemudian sebelumnya saya juga sudah membuat beberapa user baru. Bisa dilihat di sini, saya membuat user untuk accounting, purchasing, dan juga warehouse. Accounting user bisa memiliki role untuk billing administrator, sedangkan bagian inventory atau bagian purchasing memiliki akses ke inventory purchase, sedangkan yang warehouse mempunyai akses ke inventory. Nah, setelah itu kita pastikan mereka semua udah login ke akunnya masing-masing. Saya menggunakan multiple windows untuk login. Ini adalah account warehouse, ini adalah account accounting, lalu yang ini adalah purchasing. Nah, pertama kita mulai dengan membuat purchase dari account purchasing. Kita akan membuat request for quotation-nya. Kita create, kita pilih misal kita membeli barang dari vendor Deco Edit. Lalu kita pilih barang yang mau kita beli. Di sini kita bisa beli storage box. Lalu kuantitinya kita ganti menjadi 100. Kita ganti menjadi 10. Lalu kita pilih save. Setelah itu kita bisa mengirimkan request for quotation ini ke vendor kita melalui email. Dengan mengklik send by email, kita tunggu proses loadingnya selesai. Lalu kita kirim, di sini ada email yang bisa kita ubah, tapi saya hanya akan menggunakan template dari Odoo-nya. Lalu klik send. Setelah itu, RFQ ini akan di-send ke vendor yang terkait, kemudian vendor terkait akan membuat quotation untuk kita. Nah, setelah kita mendapatkan quotation-nya, kita bisa mengecek apakah quotation tersebut sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Jika sudah sesuai, maka kita bisa klik confirm order. Bisa kita lihat di sini, dia akan berubah menjadi purchase order. Di sini statusnya berubah menjadi purchase order. Nah, kemudian vendor itu sendiri akan mengirimkan barang-barang yang kita inginkan ke kita. Untuk itu, kita akan menuju ke akun warehouse, lalu kita cek di bagian inventory-nya. Di bagian kita pilih yang bagian receipts, lalu ini adalah yang baru kita buat, yaitu P009. Kita klik, source dokumennya adalah P009.
Nah, kemudian di sini kita bisa edit untuk menentukan berapa barang yang sudah kita terima. Misal anggap saja kita sudah menerima 10 barang dari vendornya. Kita ganti jadi 10, lalu kita klik save. Setelah klik save, kita pilih validate untuk memberitahu kalau misalnya barang itu sudah kita terima. Setelah itu kembali lagi ke akun purchasing. Kita bisa lihat di sini ada tombol receive products-nya. Setelah itu jika kita klik reload, maka dia akan berubah menjadi create bill. Karena di sini receive-nya sudah menjadi 10, awalnya adalah 0. Nah, setelah itu kita create bill untuk membayar ke vendor tersebut. Create bill, kemudian di sini kita sudah memberikan draft bill kita ke database, sehingga bisa diakses oleh user accounting. Nah, di sini kita bisa mengaksesnya melalui menu invoicing. Kemudian kita cari tadi adalah bill 2002. Nah, di sini kita bisa lihat bagian vendors, lalu bills. Nah, di sini ada bill kita tadi. Bill 2022 03/001 sama. Kita pilih. Kemudian di sini kita cek semuanya sudah. Kemudian kita tekan confirm. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan bill atau refund date. Berarti kita pilih edit, lalu kita masukkan bill date-nya adalah hari ini, yaitu tanggal 4 Maret. Kemudian kita klik save. Lalu setelah itu kita pilih confirm untuk mengkonfirmasi bill kita. Setelah itu, setelah bill-nya terkonfirmasi, kita bisa meregister payment untuk membayar ke vendornya. Di sini payment date 4 bulan 3. Terus jurnalnya bisa kita pilih antara bank atau cash. Kita pilih bank, kemudian kita create payment. Perhatikan di sini awalnya tidak ada logo bahwa kita sudah membayar bill ini. Setelah kita register payment, kita akan melihat bahwa bill ini sudah terbayar. Kemudian jika kita kembali ke akun purchasing, kita bisa lihat di sini jika kita refresh, maka akan muncul jika ini bill-nya sudah terbayar. Nah, begitulah proses procure to pay di Odoo. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.